Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 10 menit ke depan saya akan mempresentasikan hasil pemetaan dan rekomendasi teori manajemen rantai pasok dan perawatan pada G2R Tetapkan Bangun Kerto. Adapun daftar isinya, yang pertama profil pribadi, yang kedua skema teori, yang ketiga skema pemetaan, dan yang terakhir rekomendasi. Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Kurnia, mahasiswa Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. Karya ilmiah yang saya tulis, skripsi dengan judul Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid menggunakan Balance Scorecard Studi Kasus Masjid Jogokarian. Untuk tesis yang sedang saya akan kerjakan, berjudul Analisis Implementasi Tetra 1 pada Produk Olahan Salak G2R Tetapkan Bangun Kerto menggunakan manajemen rantai pasok. Selanjutnya masuk pada skema teori manajemen rantai pasok. Merupakan rantai siklus yang lengkap mulai bahan mentah dari supplier ke operasional di perusahaan, lanjut ke distribusi sampai kepada konsumen akhir. Minimal di dalam perusahaan terdapat 5 rantai. Jadi dapat ditarik bahwa manajemen rantai pasok merupakan kegiatan yang berkaitan dengan aliran produk, berkaitan dengan aliran informasi dan juga aliran keuangan di sepanjang rantai. Pengukuran 3 aliran tersebut menggunakan yang pertama, strategic supplier partnership. Merupakan hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan supplier. Melakukan perencanaan dan pemecahan masalah bersama. Yang kedua adalah customer relationship. Merupakan sekumpulan tindakan mengelola keluhan konsumen serta upaya untuk membangun hubungan baik dengan tujuan loyalitas pelanggan. Yang ketiga adalah information sharing. Merupakan peran mengkomunikasikan informasi dari setiap rantai pasokan yang terlibat, mulai dari berbagi informasi strategik, kondisi pasar, dan mengenai pelanggan. Manfaat dari manajemen rantai pasok, yang pertama menjamin bahan baku sesuai keinginan, yang kedua mengurangi pelaku rantai dan biaya, sehingga difokuskan peningkatan kualitas dan mutu. Yang ketiga, pengelolaan keluhan apresiasi pelanggan menjadi peningkatan kualitas. Yang keempat, menjamin hubungan kerjasama antar rantai lebih baik. Masuk pada skema teori perawatan. Perawatan merupakan kegiatan memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan serta mengadakan perbaikan dan juga penggantian yang diperlukan agar proses produksi berjalan seperti yang diharapkan. Ada 3 kategori. Yang pertama, mesin critical, essential, dan general purpose. Untuk jenis kegiatan perawatan, yang pertama, perawatan berkala, yaitu sesuai dengan penjadwalan seperti pembersihan mesin, inspeksi mesin, memberi minyak, dan penggantian suku cadang. Yang kedua, perawatan prediktif. Merupakan perawatan ketika terjadi kerusakan komponen tertentu pada mesin. Jadi ketika ada kerusakan baru dilakukan proses perawatan atau perbaikan. Yang kedua, perawatan korektif. Merupakan cara mengidentifikasi kemudian melakukan perbaikan. Manfaat dari perawatan, yang pertama, mesin atau peralatan semakin awet, dapat digunakan dalam jangka panjang. Yang kedua, tidak mengganggu proses produksi sehingga kepuasan dan servis pelanggan tetap terjaga. Yang terakhir, menghemat biaya anggaran. Masuk pada produk unggulan di G2R Bangun Kerto. Yang pertama ada olahan salak berupa geplak salak, dodol salak, dan bakpia salak. Masuk kepada skema pemetaan. Manajemen rantai pasok. Terdapat 4 rantai yang terjadi di G2R Bangun Kerto. Yang pertama petani salak, yang kedua UMKM atau G2R Bangun Kerto, selanjutnya mitra, dan yang terakhir adalah pelanggan. Untuk memproduksi olahan agro dibutuhkan menggunakan buah salak. Bahwa kita ketahui bahwa Turi merupakan penghasil komoditas salak terbesar di Yogyakarta, dan salak merupakan ikonik dari desa Bangun Kerto. Sehingga 90% buah salak berada di dalam desa.
atau tersedia di desa. Yang sudah dilakukan G2R Wonokerto membeli salak ke petani dengan tujuan memotong rantai tengkulak. Dan menurut info yang saya dapatkan dari Direktur BUMDes Wonokerto, masih banyak petani yang tidak tahu G2RT dan juga tidak tahu tentang produk agro. Hal ini disebabkan karena produksi masih berdasarkan permintaan atau pesanan, dan produksi masih dalam skala yang tidak besar. Kendala yang dihadapi lainnya, harga salak tidak stabil. Peran tengkulak dan penjualan konvensional yang melatar belakang ini semua. Yang berikutnya adalah fenomena alih fungsi lahan kebun salak beberapa tahun terakhir ini. Disebabkan biaya operasional yang dikeluarkan petani tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan ketika musim panen datang. Masuk pada mitra. G2R Wonokerto sudah bekerjasama dengan Taman Bunga Alamanda sebagai mitra dan sudah melakukan kesepakatan bahwa produk yang dijual di Taman Bunga Alamanda itu khusus produk dari G2R Tetrapreneur. Mengingat lokasi masih di dalam satu desa Wonokerto, tidak ada distributor. Yang berikutnya adalah produk agro sudah sesuai dengan segmen mitra sebagai objek wisata, yaitu sebagai oleh-oleh. Terlebih ada kemasan berupa souvenir. Berikutnya terkait promosi media sosial, masih menggunakan WhatsApp dan juga Instagram. Pihak G2R Wonokerto sudah bekerjasama dengan komunitas eksportir muda Indonesia atau KEMI untuk pembukaan dan tes pasar luar negeri seperti di Turki. Masuk pada skema pemetaan peralatan produksi. Untuk memproduksi atau menghasilkan olahan agro, dibutuhkan alat-alat seperti mesin menggiling, wajan, alat pengaduk, mesin oven, alat vakum, dan juga timbangan. Mesin-mesin ini bisa digolongkan menjadi yang pertama, kritikal, yaitu yang termasuk mesin kritikal adalah mesin oven, mesin menggiling, alat pengaduk, dan alat vakum. Untuk general purpose itu ada timbangan, wajan besar, serta peralatan sederhana dapur lainnya. Masuk pada rekomendasi manajemen rantai pasok di Strategic Supplier Partnership. Yang pertama, rekomendasinya ada baiknya membuat jadwal produksi bulanan atau mingguan khusus produk unit G2RT sebagai bahan untuk mempermudah manajemen. Yang kedua adalah memberitahukan kepada petani tentang produk agro dan sekilas G2R Tetrapreneur. Yang terakhir, menampung segala keluhan dan masukan dari petani salak. Selanjutnya adalah customer relationship. Rekomendasinya yang pertama, sebaiknya menyediakan papan nama yang berisikan media pengaduan konsumen yang nantinya ditaruh di mitra Taman Bunga Alamanda berupa email, nomor telepon, atau WA. Yang kedua, rekomendasi menyediakan admin media yang bisa merespon cepat dan memberikan informasi berkaitan dengan produk. Yang terakhir, pihak mitra sebaiknya menyampaikan apresiasi dan keluhan pelanggan kepada pihak G2R Wonokerto untuk bahan peningkatan kualitas produk. Information sharing, adapun rekomendasinya yang pertama menyampaikan ke mitra seperti produk telah melalui berbagai kurasi kualitas rasa, sudah bersertifikat halal dan persediaan mencukupi. Produk bervariasi sesuai segmen. Untuk oleh ada berupa kemasan souvenir. Yang kedua, sebaiknya mitra menginformasikan secara detail jumlah penjualan mingguan atau bulanan serta pengamatan berkaitan dengan kondisi pasar secara umum. Yang berikutnya adalah sebaiknya mitra menginformasikan apresiasi dari pelanggan, menginformasikan keluhan dari pelanggan kepada G2R Wonokerto. Masuk pada rekomendasi mesin. Sebaiknya ada pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan, penjadwalan, perawatan, serta pemeriksaan berkala pada mesin kategori kritikal. Yang kedua, membuat standar operasional prosedur terhadap kebersihan peralatan setelah selesai produksi. Adapun rekomendasi kegiatan perawatan, ada baiknya perawatan terjadwal dilakukan setiap 1 bulan sekali.
dan ada baiknya perawatan prediktif dilakukan ketika sedang proses produksi dan bisa dilakukan minimal setiap pekan sekali. Demikian hasil pemetaan dan juga rekomendasi dua teori manajemen rantai pasok dan perawatan yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.